Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, saya Rizda Pujiwiyanti dari Fakultas MIPA Universitas Al-Ghifari Bandung, kelas 4C reguler sore tahun ajaran 2020-2021, akan menjelaskan tentang resume materi farmakognosi yang telah dipelajari. Di sini ada 10 pembahasan yang akan saya ulas. Yang pertama ada pendahuluan, simplicia, jalur metabolit, karbohidrat, ekstraksi, minyak atsiri, alkaloid, flavonoid, senyawa fenol, serta tanin. Pertama-tama di sini ada definisi farmakognosi. Segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam, tumbuhan, hewan, mineral, atau mikroorganisme. Berbeda dengan farmakologi yang menjelaskan tentang efek dan mekanisme kerja. Menurut arti luasnya, pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, kultivasi, pengumpulan, seleksi, penyiapan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan, dan penggunaan bahan-bahan alam yang mempengaruhi kesehatan manusia. Dan menurut arti sempit, pengetahuan khusus mengenai cara-cara identifikasi dan evaluasi bahan obat. Saya akan membahas sejarah singkatnya. Di sini ada menurut Mesir kuno, merupakan dokumen yang ditulis di atas kertas yang terbuat dari Cyperus aquaritus. Ini merupakan buku pegangan medis ya yang mencakup semua bahan penyakit dan termasuk empiris dan juga bentuk simbolik pengobatan. Ini disimpan di Universitas Leipzig, Jerman, bukunya. Lalu ada dari Yunani kuno, menurut Pedanius Dioscorides. Ini seorang ahli farmakognosi. Dia membuat buku yang bernama The Material Medica pada abad 1. Di situ terdapat 600 obat yang berasal dari tumbuhan. Lalu ada dari Arab, yaitu Ibnu Sina atau Avicenna yang biasa kita kenal. Di situ dia memberi nama bukunya adalah Qanun fil Tibb atau norma pengobatan. Ada dari Asia, Cina, itu obat tradisional Cina, biasa kita sebut sebagai TCM, berdasarkan pada konsep yin dan yang. Lalu ada dari Asia, Jepang, itu adalah Kampo, sangat dipengaruhi TCM Daido Roijoho. Sistem medis yang terbentuk di Jepang pada tahun 702 merupakan salinan yang sama dengan sistem dinasti Tiang. Lalu ada dari India, yaitu Ayurveda, di mana arti Ayur itu life, kehidupan, Veda itu ilmu pengetahuan, berdasarkan pada 5 elemen, yaitu tanah, air, api, udara, dan ruang. Nah, ini dari Indonesia, negara kita sendiri, itu jamu. Yang dikenal di kita itu jamu, dipengaruhi oleh pengobatan Cina, India, dan Arab. Sejarah singkat 3 bidang ilmu kajian obat pada akhir abad ke-19. Yang pertama ada farmakologi yang menjelaskan efek dan mekanisme kerja obat. Yang kedua ada farmakognosi, segala informasi yang berkaitan dengan obat yang berasal dari bahan alam, tumbuhan, hewan, mineral, mikroorganisme. Dan yang ketiga ada medical chemistry, yaitu ilmu sintesis obat. Kita bahas tentang simplicia dan cara pembuatannya. Simplicia di sini adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat tradisional yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain, yaitu bahan yang telah dikeringkan. Simplicia adalah bahan alamiah berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman yang digunakan sebagai obat dan belum mengalami pengolahan atau mengalami pengolahan secara sederhana serta belum merupakan zat murni kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Di sini ada contoh-contohnya, ada kayu kuning, ada kunyit, ada pule pandak, dan temulawak. Ini contoh sedikitnya ya, masih banyak contoh lainnya. Ada definisi tanaman obat. Tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional atau jamu
tanaman atau bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan pemula atau bahan baku obat, tanaman atau bagian tanaman yang diekstraksi, dan ekstrak tanaman tersebut digunakan sebagai obat. Variasi kandungan kimia tumbuhan obat disebabkan oleh beberapa hal seperti genetik dari bibitnya, lingkungan dari tempat tumbuh atau iklimnya, rekayasa agronomi dari perlakuan selama masa tumbuh dan panen, ketika waktu dan pasca panen. Tumbuhan obat sebagai sumber simplisia, seperti tumbuhan liar, tumbuhan yang tumbuh dengan sendirinya atau tumbuhan yang sengaja ditanam tetapi tidak untuk tujuan mendapatkan simplisia. Untuk obat, contohnya tanaman hias. Tumbuhan budidaya atau kultur yaitu tumbuhan yang sengaja ditanam dengan tujuan mendapatkan simplisia, dapat berfungsi sebagai tanaman hias pula. Kelemahan produk tanaman obat liar, sulit menjaga dan mempertahankan kontinuitas produk karena mungkin tumbuhnya liar, jadi tidak bisa ditarget kapan ada atau bisa dipanen. Lalu sulit menjangkau medan dan habitat tanaman karena yang namanya tanaman liar tumbuh di mana saja. Lalu ada sulit menghomogenkan kualitas bahan dan kemungkinan tercampur dengan tanaman lain yang secara morfologi hampir sama. Kelebihan produk tanaman obat budidaya. Yang pertama, menjamin ketersediaan bahan baku dan tidak tergantung pada alam. Yang kedua, meningkatkan produksi melalui intensifikasi dan diversifikasi tanaman. Yang ketiga, menjamin kemurnian jenis dan varietas karena menggunakan bibit berkualitas. Nah, di sini ada tahapan pembuatan simplisia itu sendiri, ada 8 tahapan, di mana ada pengumpulan bahan baku, ada sortasi basah, lalu pencucian, pengubahan bentuk, pengeringan, sortasi kering, pengemasan, serta penyimpanan. Nah, contoh-contohnya sudah saya simpan di sini, sudah saya tulis beberapa. Ini contoh dari simplisia daun, ada pegagan, ada sirih hijau, di mana memiliki ciri-ciri yang berbeda, tetapi khasiat tradisionalnya sama gitu. Lalu ada sambung nyawa. Ini bisa membantu mengobati sinusitis, menurunkan tekanan darah. Nah, kalau ini dari bahan simplisia bunga, ada kembang sepatu. Memiliki 5 ciri ya. Ciri yang pertama itu 5 helai dengan seldung. Tumbuhnya menjulang, warnanya bermacam-macam. Ada merah, orange. Lalu ada dari buah, seperti mahkota dewa. Berbentuk bulat, diameternya 3-6 cm. Khasiatnya ini bisa sebagai anti radang, lalu melancarkan peredaran darah, meningkatkan kekebalan tubuh. Ada dari akar dan rimpang, contohnya saya ambil jahe di sini, karena jahe banyak sekali ditemukan. Di sini ciri-cirinya daging rimpang berwarna kuning hingga kemerahan, berbau menyengat dan berasa pedas. Khasiatnya bisa meningkatkan nafsu makan, mengobati batuk juga bisa. Ini ada simplisia kayu dan kulit kayu, seperti kayu manis. Berwarna coklat, beraroma kuat, dan berasa manis pedas. Khasiatnya pengobatan radang sendi, perut kembung, dan lain-lain bisa. Ini simplisia biji dari selasi, berukurannya kecil, berwarna hitam. Ini berkhasiat untuk mengurangi stres. Biasanya ada di minuman-minuman gitu suka dikasih. Lalu ada syarat baku simplisia. Kadar airnya tidak boleh lebih dari 10%. Akar lempeng total tidak lebih dari 10. Akar kapang dan hamir tidak lebih juga dari 10. Mikroba patogennya harus negatif. Lalu aflatoksinnya tidak lebih dari 30 bagian per juta. Sari jamunya diperbolehkan mengandung etanol, tidak lebih dari 1% volume per volume atau 20 derajat Celcius. Kadar metanol tidak lebih dari 0,1% dari kadar etanol. Kita lanjut ke jalur pembentukan metabolit primer dan sekunder pada tumbuhan. Di sini
ada definisi dari metabolisme itu sendiri. Metabolisme adalah pertukaran zat antara suatu sel atau suatu organisme secara keseluruhan dengan zat antara suatu sel atau organisme secara keseluruhan dengan lingkungannya. Metabolit primer itu suatu jaring-jaring yang kompleks dari reaksi-reaksi yang dikatalisis oleh enzim yang bermula dari pengikatan karbon dioksida dalam proses fotosintesis sampai ke senyawa-senyawa yang beragam. Metabolisme primer merupakan proses esensial bagi kehidupan tumbuhan, contohnya seperti respirasi dan fotosintesis. Metabolisme sekunder merupakan proses yang tidak esensial bagi kehidupan tumbuhan. Proses-proses kimia jenis lain terjadi hanya pada spesies tertentu, sehingga memberikan produk yang berlainan sesuai dengan spesiesnya. Reaksi yang demikian nampaknya tidak merupakan proses yang terpenting bagi suatu organisme, karena itu disebut proses metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder itu sintesis, metabolisme dan katabolisme senyawa endogen oleh protein khusus. Fungsi dari metabolisme sekunder itu detoksifikasi senyawa yang terakumulasi saat metabolisme primer. Efektor fisiologis tumbuhan, sinyal kimia untuk mengatur metabolisme organisme multiseluler, koordinasi aktivitas individu sesama spesies, pembentukan hubungan ekologis. Nah, ini ada 3 jalur utama dalam biosintesis metabolisme sekunder. Yang pertama ada jalur asam mevalonat, di mana berdasarkan jalur ini terbentuknya unit frenil yang akan membentuk terpenoid, steroid, dan karotenoid. Yang kedua ada jalur asam sikimat, berasal dari pembentukan asam amino yang kemudian terbentuk senyawa aromatik yang lebih kompleks seperti fenilpropanoid, flavonoid, dan alkaloid. Yang ketiga ada jalur asetat atau malonat. Itu dari jalur ini bisa terbentuk poliketida dan asam lemak. Lanjut ke bab keempat, itu ada karbohidrat. Di mana karbohidrat adalah alkohol berupa aldehid atau keton yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dengan pembanding karbon dan oksigen yang sama seperti air. Karbohidrat adalah sebagai zat gizi yang fungsi utamanya adalah sebagai sumber energi. Senyawa organik yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen terdiri atas unsur C, H, dan O dengan perbandingan 1 atom C, 2 atom H, dan 1 atom O. Karbohidrat merupakan sumber energi. Sumber karbohidrat seperti nasi, singkong, umbi-umbian, gandum, sagu, dan lain sebagainya. Fungsi karbohidrat itu sendiri berperan penting dalam proses metabolisme. Contohnya, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan membentuk struktur sel serta organ tubuh, membantu proses pencernaan makanan, membantu penyerapan kalsium, pembentuk senyawa lain, misalnya sebagai asam lemak, sebagai penyusun lemak, dan asam amino sebagai penyusun protein. Nah, di sini ada penggolongan karbohidrat itu sendiri yang tadi saya jelaskan seperti monosakarida. Itu C6H12O6 itu merupakan karbohidrat yang paling sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lebih lanjut. Lalu ada disakarida, karbohidrat yang mengandung 2 satuan monosakarida. Ada polisakarida, itu karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan banyak satuan dari monosakarida. Dan oligosakarida, itu karbohidrat yang jika dihidrolisis menghasilkan 3-8 satuan monosakarida. Nah, ini ada proses pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Dari mulai makanan itu dimakan, dikunyah oleh mulut, bercampur dengan air liur. Di situ ada enzim petialin ya. Enzim itu suatu amilase yang disekresi oleh kelenjar parotis di dalam mulut. Lalu dia itu menghidrolisis pati, salah satu polisakarida.
kemudian mengubah pati menjadi maltosa. Lalu kemudian ke lambung, dari lambung diaktifasi pitialinnya dari air liur dihambat oleh zat asam lalu disekresi oleh jantung. Kemudian si pitialin itu merupakan enzim amilase yang tidak aktif kan. Jadi saat pH medium turun di bawah 4,0. Lalu masuk ke usus 12 jari. Makanan kemudian bercampur dengan getah pankreas dalam usus 12 jari itu. Jika pati yang belum dipecah akan dicerna oleh amilase yang diperoleh dari sekresi pankreas. Nah, di sini melalui 2 proses. Yang pertama adalah masuk ke dalam aliran darah, yang kedua dirubah menjadi glikogen jika di hati terdapat kelebihan glukosa. Tuh. Ini ada biosintesis karbohidrat. Dalam tumbuhan hijau biasanya fotosintesis terdiri dari 2 reaksi, yaitu reaksi cahaya yang mengubah energi elektromagnetik menjadi potensial kimia, dan reaksi gelap atau reaksi enzimatik yang menggunakan energi dari reaksi cahaya untuk mengubah karbon dioksida menjadi gula. Proses metabolisme itu ada 4, ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, ini bisa dibaca ya. Ada glikolisis, itu rangkaian reaksi kimia penguraian glukosa C6H12O6. Ini memiliki 6 atom C menjadi asam pirupat atau senyawa yang dimiliki 3 atom C. Reaksinya terjadi pada sitoplasma, bersifat anaerob atau tidak membutuhkan oksigen. Ini ada istilah-istilah yang perlu kita pahami, seperti glikolisis itu apa, glikogenesis itu apa, lalu glikogenolisis dan sebagainya. Lalu yang kedua ada dekarboksilasi oksidasi, suatu reaksi yang mengubah asam pirupat yang beratom 3C menjadi senyawa baru yang beratom C 2 buah, yaitu asetil koenzim A. Di seperti jalur di sini ya, ada berlangsungnya pada matrik mitokondria. Dia mengubah asam pirupat menjadi asetil koenzim A. Yang dihasilkannya itu 1 NADH dan CO2 untuk setiap pengubahan molekul asam pirupat menjadi asetil koenzim A. Ini hasil akhir tahapan asetil koenzim A, CO2 dan 2 NADH. Seperti ini. Lalu ada siklus Krebs. Ini adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan atau berulang. Siklus ini disebut juga asam sitrat atau menggunakan nama Hans Krebs, seorang ahli biokimia. Dia terdiri dari beberapa proses ya, ada asetil koenzim A, asam sitrat, asam isositrat, asam alfa ketoglutarat, dan sebagainya. Nah, ini simplisia yang mengandung karbohidrat. Saya cantumkan beberapa di sini, yaitu tebu dan sawo Manila. Lanjut ke bab kelima tentang ekstraksi. Apa itu ekstraksi? Ekstraksi adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap 2 cairan tidak saling larut yang berbeda, biasanya air dan yang lainnya pelarut organik. Tujuan dari ekstraksi ini yang pertama adalah pemisahan, penanganan simplisia atau penyimpanan, lalu standarisasi atau dosis dan kadar zat khasiat. Yang keempat, formulasi. Metode ekstraksi dibagi menjadi 2 jenis, ada maserasi sama perkolasi. Itu masuk ke dalam ekstraksi cara dingin. Ekstraksi cara panasnya ada 5, yaitu reflux, Socklet, digesti, decoct, dan infus. Ini ada metode ekstraksi yang tadi, yang cara dingin. Itu metode yang digunakannya ada proses pemanasan selama proses ekstraksi berlangsung. Tujuannya untuk menghindari rusaknya senyawa karena pemanasan. Kalau cara panas, metode ini melibatkan panas dalam prosesnya.
Dengan adanya panas secara otomatis akan mempercepat proses penyarian dibandingkan cara dingin. Ini ada metode ekstraksi cara panas yang tadi prinsip kerjanya. Jadi CD Cook-Infus. Lalu kita membahas tentang minyak atsiri. Bab ke-6 ini, minyak atsiri adalah kelompok besar minyak nabati yang berwujud cairan kental pada suhu ruang, namun mudah menguap sehingga memberikan aroma yang khas. Definisi menurut Farmakopeia Indonesia adalah cairan jernih yang mempunyai bau seperti tumbuhan asalnya. Sifat minyak atsiri yang membedakan dengan minyak lemak yang pertama dapat didestilasi. Yang kedua, tidak meninggalkan noda. Yang ketiga, tidak tersabunkan. Yang keempat, tidak tengi. Yang kelima, tidak mengandung asam. Manfaatnya ada 5 pula. Yang pertama, sebagai dasar wewangian alami, sebagai rempah-rempah, sebagai cita rasa dalam industri makanan. Pada industri minuman beralkohol, bermanfaat dalam pembuatan bitters, rums, vermouths, wines, dan sebagainya. Lalu yang kelima itu ada pada industri karet ya, dimanfaatkan dalam pembuatan berbagai macam produk karet, sintesis, dan sejenisnya. Mainan, senyawa tahan air, baby plants, bulbs, dan sebagainya. Biasa kalau bulbs itu sarung tangan, ada wangi-wangi minyak atsiri gitu. Ini ada beberapa tanaman penghasil minyak atsiri menurut sumber utamanya. Ada minyak kadas, cendana, bunga cengkeh, lalu kayu putih, bunga kenanga, mawar, serai. Ini ada kandungan kimia dan kandungan senyawanya. Kandungan kimia, semua minyak atsiri merupakan senyawa campuran dan tidak pernah dalam bentuk tunggal. Misal, minyak kapulaga mengandung 5 komponen besar seperti sineol, borneol, limonen, alpha-terpinilasetat, dan alpha-terpinen. Lalu kandungan senyawanya, sineol berbau sedap tapi pedas seperti minyak kayu putih. Borneol berbau kamper seperti kapur barus. Limonen harum seperti jeruk keprok. Itulah yang membuat aroma khas kapulaga. Ini ada contohnya, tanaman adas, tanaman penghasil minyak atsiri. Ada tanaman adas, tanaman labiate, cinnamomum, atau kayu manis. Yang ketujuh ada alkaloid. Definisi dari alkaloid itu sendiri. Alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik terbanyak yang ditemukan di alam. Hampir seluruh senyawa alkaloid berasal dari tumbuhan dan tersebar luas dalam berbagai jenis tumbuhan. Semua alkaloid mengandung paling sedikit satu atau atom nitrogen yang biasanya bersifat basa, dan sebagian besar atom nitrogen itu merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Istilah alkaloid berarti mirip alkali ya, karena dianggap bersifat basa. Ini ciri struktur alkaloid dan jenis substituen yang sering ditemukan seperti pada gambar. Lalu ada kegunaannya sebagai faktor pertumbuhan tanaman dan cadangan makanan, sebagai pengatur tumbuh, sebagai bahan penetra racun untuk diri sendiri, sebagai racun untuk melindungi tanaman dari serangga dan tanaman. Beberapa sifat dari alkaloid yaitu mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan heterogen, umumnya berupa kristal atau serbuk amorf. Alkaloid yang berbentuk cair yaitu konini, nikotin, dan spartein. Umumnya mempunyai rasa yang pahit, sering beracun, bersifat optis aktif, dan berupa sistem siklik. Alkaloid dalam bentuk garamnya mudah larut dalam air. Alkaloid bebas bersifat basa karena adanya pasangan elektron bebas pada atom N-nya.
Sifat fisika kimia alkaloid umumnya terbentuk kristal atau padatan dengan TL yang jelas, kadang amorf atau cairan kental. Nikotin, konin umumnya tidak berwarna kecuali berberin, poliaromatik. Alkaloid basa larut dalam pelarut organik. Alkaloid garam larut dalam air. Sifat kimianya basa, sifat kebasaannya alkaloid tergantung pada substitusi pada atom N-nya. Sifat fisis dan kemis alkaloid itu kristal, amorphous, liquid, tidak berwarna umumnya, bentuk garam larut dalam air, bentuk basa larut dalam pelarut organik. Ini 5 jenis tumbuhan alkaloid ya, ada pepper somniferum, lalu ada Ephedra sinica. Obat yang beredar di pasaran bisa dilihat sendiri, ada Taxol, aspirin tablet. Terus kita lanjut ke bab 8 flavonoid. Definisi flavonoid merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat pada tanaman hijau kecuali alga. Kerangka karbonnya terdiri atas 2 gugus C6, cincin benzena tersubstitusi disambungkan oleh rantai alifatik 3 karbon. Lalu flavonoid merupakan senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yaitu 2 cincin aromatik yang dihubungkan oleh 3 atom karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Sifat kimia dan sifat kimia senyawa flavonoid ini, karena flavonoid merupakan senyawa polifenol sehingga memiliki sifat kimia seperti senyawa fenol, yaitu agak asam dan dapat larut dalam basa. Karena flavonoid merupakan senyawa polihidroksil atau gugus hidroksil, maka flavonoid bersifat polar. Karena adanya gugus glikosida yang terikat pada gugus flavonoid sehingga cenderung menyebabkan flavonoid mudah larut dalam air. Penyebaran flavonoid. Flavonoid terdapat pada semua bagian tumbuhan termasuk daun, akar, kayu, kulit, tepung sari, nekstar, bunga, buah, dan biji. Segi penting dari penyebaran flavonoid dalam tumbuhan ialah adanya kecenderungan kuat bahwa tumbuhan yang secara taksonomi berkaitan akan menghasilkan flavonoid yang jenisnya serupa. Pada tumbuhan tinggi, flavonoid terdapat baik dalam bagian vegetatif maupun dalam bunga. Lebih dari sebagai pigmen, bunga flavonoid berperan jelas dalam menarik burung dan serangga penyerbuk bunga. Ada flavonoid tidak berwarna, tetapi flavonoidnya menyerap sinar UV, barangkali penting juga dalam mengarahkan serangga. Di sini ada plafon. Jenis-jenis flavonoid ya, ada plafon. Senyawa plafon ini dapat dioksidasi sehingga memiliki bentuk yang bervariasi, bergantung pada tingkat oksidasinya. Senyawa dasar flavonoid yang tidak teroksidasi disebut flavan. Contoh dari flavon yang teroksidasi membentuk gugus OH. Lalu ada katekin. Katekin terdapat pada seluruh dunia tumbuhan, terutama pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini mudah diperoleh dalam jumlah besar dari ekstrak kental Urcaria gambir dan daun teh kering yang mengandung kira-kira 30% senyawa ini. Katekin berkhasiat sebagai antioksidan. Ada flavon yang terdapat di dalam kayu, daun, dan bunga, merupakan konstituen utama dari tanaman genus Prenus dan buah jeruk. Lalu ada neoanthocyanin, merupakan senyawa tanaman, terutama terdapat pada tumbuhan berkayu. Senyawa ini jarang terdapat sebagai glikosida, contohnya melaksidin dan apipenol. Lalu ada auron, berupa pigmen kuning emas yang terdapat dalam bunga tertentu dan biofita. Dalam larutan basa senyawa ini berwarna merah rose dan tampak pada
kromatografi kertas berupa bercak kuning, dan dengan sinar ultraviolet warna kuning kuat berubah menjadi merah jingga bila diberi uap amonia. Karakteristik dan identifikasi senyawa flavonoid. Karakteristik flavonoid dapat didasarkan atas reaksi warna dan pelarutannya. Jika tidak ada pigmen yang mengganggu, flavonoid dapat dideteksi dengan uap amonia dan memberikan warna spesifik untuk masing-masing golongan. Reaksi warna flavonoid dapat dilihat pada tabel. Penafsiran bercak dari segi struktur flavonoid dapat dilihat pada tabelnya juga. Lalu kita ke bab selanjutnya, ada senyawa fenol. Senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang terdapat dalam tumbuhan dengan karakteristik memiliki cincin aromatik yang mengandung 1 atau 2 gugus hidroksil OH. Dalam tumbuhan, kelompok senyawa ini memiliki beberapa fungsi, yaitu lignin, pembangun dinding sel, antosianin, pigmen bunga, flavonol, pengendali tumbuh, flavonoid pertahanan, fenol sederhana menghambat dan memacu perkecambahan, vanilin atau metilsalisilat, bau-bauan. Sifat-sifat fenol menurut kimianya, rumus kimia C6H6OX mempunyai gugus hidroksil tetapi bukan termasuk golongan alkaloid dan bukan pula termasuk basa. Termasuk asam karbolat yang bersifat asam lemah. Tidak berwarna dengan wujud padat tetapi mudah mencair dengan titik lebur 42 derajat Celcius. Jika terkena fenol, kulit akan melepuh dan rusak. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal dengan karbol atau lisol yang digunakan sebagai disinfektan dengan pengawet kayu karena bakteri akan mati disebabkan mengalami kerusakan pada protein. Sifat-sifat fenol menurut fisikanya. Massa molarnya 94,11 gram mol. Penamin 1, penampilannya padatan kristal transparan. Beberapa kelompok senyawa fenolik yaitu fenol sederhana dan asam fenolat. Kedua fenol propanoid, ketiga flavonoid, dan keempat tanin. Fenol sederhana dapat dalam bentuk paling sederhana namun jarang terdapat dalam tumbuhan. Hidrolisis jaringan membebaskan asam fenolat larut dalam ether. Fenol bebas jarang terdapat dalam tumbuhan kecuali hidroquinon. Flavonoid. Flavonoid merupakan kelompok senyawa fenolik terbesar di alam. Banyaknya senyawa flavonoid ini karena banyaknya jenis tingkat hidroksilasi, alkoksilasi, dan glikosilasi pada strukturnya. Flavonoid mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari 15 atom karbon yang membentuk susunan C6, C3, C6. Berdasarkan strukturnya, flavonoid dapat dikelompokkan. Fenol propanoid. Fenol propanoid merupakan senyawa fenolik yang memiliki kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzen yang terikat pada ujung rantai karbon propana. Tanin. Tanin adalah suatu senyawa fenolik yang memberikan rasa pahit dan sepat atau kelat, dapat bereaksi dan menggumpalkan protein atau senyawa organik lainnya yang mengandung asam amino dan alkaloid. Metode ekstraksi senyawa fenolik. Yang pertama, fenol sederhana dan asam fenolat. Yang kedua, fenilpropanoid. Yang ketiga, flavonoid. Dan keempat, fenol sederhana dan asam fenolat. Itu memiliki metode ekstraksi yang berbeda ya. Ada yang hidrolisisnya dalam susunan asam dengan HCl, lalu ada juga yang diekstraksi dalam suasana asam atau basa, ada yang dapat diekstraksi hanya dengan etanol 70% saja, dan ada juga yang dapat dideteksi dengan UV, dengan reaksi kayak polin, siokalteu, lalu reaksi Gibbs, uap NH3, dan vanilin HCl. Contoh tanaman yang mengandung fenol seperti kacang pungka atau Vigna unguiculata. Ini kandungannya fenol, asam perkumarat, dan asam ferulat. Khasiatnya untuk antioksidan. Yang kedua ada manggis.
tiga jenis fenol, tiga senyawa fenol, yaitu isosantosimol, epikatekin, dan santon, sama sebagai antioksidan pula. Yang terakhir ada tanin, saponin, dan propanoid. Definisi dari tanin itu sendiri merupakan salah satu jenis senyawa yang termasuk ke dalam golongan polifenol. Senyawa tanin ini banyak dijumpai pada tumbuhan. Tanin secara umum didefinisikan sebagai senyawa polifenol yang memiliki berat molekul cukup tinggi, lebih dari 1000, dan dapat membentuk kompleks dengan protein. Klasifikasi tanin. Berdasarkan strukturnya, tanin dibedakan menjadi dua kelas, yaitu tanin terkondensasi dan tanin terhidrolisiskan. Tanin terkondensasi. Tanin jenis ini biasanya tidak dapat dihidrolisis, tetapi dapat terkondensasi menghasilkan asam klorida. Nama lain dari tanin ini adalah proantocyanidin, merupakan polimer dari flavonoid yang dihubungkan dengan melalui C8 dengan C4. Salah satu contohnya adalah sodium procyanidin. Senyawa ini merupakan trimer yang tersusun dari epikatekin dan katekin. Yang kedua ada tanin terhidrolisis. Tanin ini biasanya berikatan dengan karbohidrat dengan membentuk jembatan oksigen. Maka dari itu tanin ini dapat dihidrolisis dengan menggunakan asam sulfat atau asam klorida. Salah satu contoh dari jenis tanin ini adalah galotanin, yang merupakan senyawa gabungan dari karbohidrat dengan asam galat. Sifat umum tanin sendiri, seperti sifat fisika kimia, sifat tanin sebagai penghalat logam. Fungsi tanin, kita menganggap salah satu fungsi utama tanin dalam tumbuhan ialah sebagai penolak hewan pemakan tumbuhan. Fungsi tanin pada tanaman biasanya sebagai senjata pertahanan untuk menghindari terjadinya overgrazing atau hewan ruminasia, dengan menghindari diri dari serangga, penyamak kulit, pembuatan tinta, plus garam besi, senyawa berwarna tua, reagen untuk deteksi gelatin, protein alkaloid karena sifatnya mengendap, antidotum keracunan alkaloid, membentuk tanin yang mengendap. Saponin. Definisi dari saponin itu adalah senyawa aktif permukaan yang kuat dan menimbulkan busa bila dikocok dengan air. Saponin dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu saponin triterpenoid dan saponin steroid. Sifat-sifat saponin: mempunyai rasa pahit, dalam larutan air membentuk busa yang stabil, menghemolisa eritrosit, merupakan racun kuat untuk ikan dan amfibi, membentuk persenyawaan dengan kolesterol dan hidrosis steroid lainnya, sulit untuk dimurnikan dan diidentifikasi. Manfaat dari saponin ini, saponin terpenoid sering dimanfaatkan sebagai ekspektoran, mengangkat lendir kotoran atau obat batuk. Saponin untuk obat luar dapat bersifat membersihkan. Contoh simplicia, ada akar manis, lalu ada daun kumis kucing yang berkhasiat saponin dan minyak atsiri. Fenilpropanoid. Definisi dan struktur fenilpropanoid. Fenilpropanoid merupakan senyawa fenol di alam yang mempunyai cincin aromatik dengan rantai samping terdiri dari 3 atom karbon. Senyawa fenilpropanoid merupakan salah satu kelompok senyawa fenol utama yang berasal dari jalur sikimat. Senyawa fenol ini mempunyai kerangka dasar karbon yang terdiri dari cincin benzena C6 yang terikat pada ujung rantai karbon propana atau C3. Klasifikasinya: 1. Kelompok sinamat. Asam sinamat merupakan rumus kimia C6H5CH CHCOOH atau C9H8O2, berwujud kristal putih sedikit larut dalam air dan mempunyai titik leleh 133 derajat Celcius serta titik didih 300 derajat Celcius. Asam sinamat digunakan sebagai penyedap indigo sintetik dan produk farmasi tertentu. Kegunaan utama ini ialah dalam pembuatan metil etil benzyl ester untuk industri minyak wangi. Asam sinamat merupakan prekursor zat pendahuluan untuk pemanis aspartam
Melalui aminasi yang dikatalisis, enzim menjadi fenilalanin. Asam sinamat juga merupakan sejenis inhibitor sendiri yang diproduksi oleh spora jamur untuk mencegah germinasi. Berikut adalah beberapa struktur senyawa turunan sinamat yang bisa dilihat. Yang kedua ada kelompok kumarin. Kumarin dikenal dengan rumus C9H6O2. Kumarin adalah lakton asam O-hidroksisinamat. Kumarin tidak berwarna, kristal, prismatik, dan mempunyai karakteristik bau yang wangi dan rasa pahit. Aromatis, rasa yang panas, larut dalam alkohol. Kumarin juga mempunyai aktivitas sebagai antispasmodik. Ini kelompok aliphenol. Ada kelompok aliphenol yang terdiri dari kafikol, eugenol, saffrol, myristin. Kegunaan fenol itu sendiri sebagai menjaga fungsi sistem saraf pusat agar tetap normal. Dapat digunakan juga untuk membantu mengendalikan gejala depresi dan rasa sakit akibat penyakit kronis, serta beberapa penyakit lain yang berkaitan dengan rusaknya sistem saraf pusat. Lalu diperlukan oleh tubuh kita untuk memproduksi epinefrin, dopamin, dan norepinefrin. Obat pereda rasa sakit serta dapat meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Fenilpropanoid juga dapat dijadikan sebagai obat penyakit Parkinson. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya ulas kembali materi yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.